Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 5 Juli 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus memanggil Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap rendah dan berdosa menurut orang-orang Yahudi. Matius memiliki catatan hidup yang tidak baik. Ia dianggap sebagai orang yang tidak jujur dan bersekongkol dengan pemerintahan Romawi, memungut pajak lebih banyak dari seharusnya. Menariknya, seorang yang dianggap jelek dan hina, seorang yang dianggap berdosa, tapi di mata Yesus menjadi seorang murid. Tindakan Yesus memilih Matius untuk menjadi muridnya bukan berarti mau membenarkan apa yang dilakukan Matius sebagai pemungut cukai. Tapi pada misi besar yang dicanangkan Yesus, yakni pertobatan. Yesus melihat isi hati Matius, dan itulah yang terjadi, bahwa rancangan Yesus untuk pertobatan Matius nyata. Matius meninggalkan pekerjaan lamanya dan mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa menanggapi panggilan Yesus dengan hati terbuka. Ia mau mendengarkan panggilan Yesus dan berani meninggalkan semua masa lalunya dan mengikuti Yesus. Tidak hanya mengikuti Yesus, tapi ia menjadi pewarta kabar baik Allah kepada semua orang. Mengapa Matius bisa meninggalkan masa lalunya dan mengikuti Yesus? Karena dia mau membuka hati pada Yesus. Ia mau mendengarkan sapaan Yesus dan mengikuti apa yang dikehendaki Yesus pada dirinya. Dan ia mau bertobat. Saudaraku terkasih, kita semua bukanlah manusia sempurna. Kita adalah manusia berdosa, manusia yang penuh kerapuan seperti Matius. Menyadari akan kedosaan kita, maukah kita membuka hati pada Yesus? Maukah kita mendengarkan panggilan Yesus? Yesus tidak pernah akan membeda-bedakan kita. Ia selalu terbuka hati dan siap menyambut kita yang mau datang dan menanggapi panggilannya. Yang terpenting bagi kita adalah mau bertobat, meninggalkan masa lalu kita yang kurang baik dan mendengarkan sapaan Tuhan. Kita mau diatur oleh Yesus. Kalau hidup kita terbuka hati untuk Yesus dan mau diatur oleh Yesus, maka hidup kita menjadi berkat dan sukacita Tuhan senantiasa kita terima. Semoga kita semakin terbuka hati untuk rencana Tuhan pada hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.